sadar yang menetap di dalam diri kita dan membantu membentuk kerangka acuan kita, paradigma kita, dan peta kita. Latihan ini juga memperlihatkan bahwa paradigma merupakan sumber dari sikap dan perilaku kita. Kita tidak dapat bertindak secara utuh di luar paradigma kita. Kita benar-benar tidak dapat mempertahankan keutuhan jika kita berbicara dan berjalan berbeda dengan cara kita melihat. Jika Anda berada di antara 90% orang yang secara khas melihat wanita muda pada gambar tersebut, tentu merasa sulit ya untuk berpikir tentang adanya keharusan membantunya menyeberangi jalan. Baik sikap Anda maupun perilaku Anda terhadap dirinya harus sama dan sebangun dengan cara Anda melihatnya. Hal ini menunjukkan salah satu cacat dasar dari etika kepribadian. Dengan hanya mencoba mengubah sikap dan perilaku saja akan sedikit memberi arti pada jangka panjang jika kita lalai memeriksa paradigma dasar dari mana sikap dan perilaku itu mengalir. Persepsi ini juga memperlihatkan betapa kuatnya paradigma kita mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sejelas dan seobjektif apapun yang kita pikir, kita lihat, kita akan mulai sadar bahwa orang lain dapat melihat hal yang sama secara berbeda dengan sudut pandang mereka yang kelihatan jelas dan objektif pula. Di mana kita berdiri bergantung dari mana kita duduk. Kita masing-masing cenderung berpikir bahwa kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bahwa kita adalah objektif. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Kita melihat dunia bukan sebagaimana dunia adanya, melainkan sebagaimana kita adanya atau sebagaimana kita terkondisional. Kita melihat dunia itu bukan kita melihat dunia apa adanya, tapi sebagaimana kita adanya atau sebagaimana kita terkondisikan untuk melihatnya. Keren. Ketika kita membuka mulut untuk menjabarkan apa yang kita lihat, kita sebenarnya sedang menjabarkan diri kita, persepsi kita, paradigma kita sendiri. Ketika orang lain tidak setuju dengan kita sudah berpikir pasti ada sesuatu yang salah dengan mereka. Enggak lah padahal. Namun, seperti yang diperlihatkan oleh demonstrasi tadi, orang yang tulus dan berpikiran jernih melihat segala sesuatunya secara berbeda, masing-masing melihat melalui lensa unik pengalamannya. Ini tidak berarti bahwa fakta itu tidak ada. Dalam demonstrasi tadi, dua individu yang pada mulanya dipengaruhi oleh gambar pengkondisian yang berbeda melihat gambar ketiga secara bersama-sama. Sekarang mereka bersama-sama melihat fakta yang identik, garis hitam dan ruangan putih, dan mereka sama-sama mengakui ini sebagai fakta. Akan tetapi, penafsiran masing-masing orang tentang fakta menggambarkan pengalaman sebelumnya, dan fakta tidak akan mempunyai arti apapun bila terlepas dari interpretasi tersebut. Semakin sadar kita akan paradigma dasar, peta, atau asumsi kita, dan sejauh mana kita telah dipengaruhi oleh pengalaman kita, maka semakin kita dapat menerima tanggung jawab untuk paradigma tersebut dan memeriksanya, mengujinya berdasarkan realitas, mendengarkan orang lain, dan dengan sikap terbuka terhadap persepsi mereka sehingga mendapatkan gambaran yang lebih